Dulu nih saya tanya bang, abang ini dari terlahir sebagai Islam atau Kristen? Saya lahir Islam bang. Berapa tahun jadi orang Islam? 23 tahun mungkin lah. 23 tahun jadi orang Islam. Iya. Gimana kita bisa percaya bang kalau anda ini 23 tahun jadi orang Islam? Oke, baik, biar kita percaya semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sahih. Oke, sahih Muslim. Sebentar bang, saya mau nanya ini, berarti abang ini orang Aceh bang? Ya, Gayo. Gayo Aceh, Gayo luas ya bang ya? Ya. Iya, berarti bisa bahasa Aceh ya? Oh, bisa kali bang. Coba sapa-sapa dulu bang, sapa-sapa pemirsa yang Aceh coba bang. Oke, kayaknya nggak ada orang Gayo di sini. Kalau ada, tolong di komentar saya, ya. Anak kabar woi di kampungnya, ngemahan keku. Nah, itu mungkin kalau orang Gayo udah tahu itu. Oke, orang Gayo ya. Oke bang, kita jadi pengen tahu nih bang, alasan anda meninggalkan agama Islam tuh gimana ceritanya nih bang? Ah, ini dia bang. Oh iya, memang teman-teman pantas ya, orang Islam sangat takut dengan Bible mereka. Kalau dibaca otomatis mereka akan meninggalkan agama Islam. Jadi bukan takut digini-ginikan aja bang, tetapi takut kalau diginikan. Nah iya dia ya kan. Benar. Nah, gitu. Jadi takut mereka membaca bang. Nah, karena kalau begitu dia baca, langsung diberikan pengertian oleh Roh Kudus. Yang mana yang benar, yang mana yang salah. Nah, itu makanya takut dia membaca bang. Betul? Nah, apabila sudah membaca Alkitab itu bang, ya kan, karena Alkitab itu adalah itu firman itu sendiri, Allah itu sendiri bang. Nah itu dia diberikan pengertian, diberikan pencerahan. Nah jadi makanya dia takut. Baik. Oke bang, saya konfirmasi dulu supaya kita tidak terkesan membicarakan agama Islam bang ya. Berhubung abang sudah keluar dari agama Islam, kita naikkan dulu satu Muslim nih. Ini ada Bang Taufik. Ya, Bang Taufik Muslim ya bang? Iya bang Edi, sehat. Gimana kabarnya? Sehat, kabar baik. Gimana kabar Bang Taufik? Ya sehat dulu bang. Oke, Bang Taufik, ini ada seorang Muslim nih, Batu Belah Gayo. Dia sudah meninggalkan agama Islam. Tadi sudah kita tes bacaan Al-Fatihahnya. Nih mantan Muslim. Tapi biasanya kalau ada orang Islam keluar dari agama Islam, orang Islam tuh seperti merasa ini settingan. Ini apa namanya? Akal-akalan gitu. Coba, apakah Anda meragukan ini Batu Belah Gayo ini mantan Muslim yang sudah keluar dari agama Islam? Meragukan sih. Bukan meragukan kan? Coba silakan, Anda ngobrol lah, silakan. Berarti dia udah keluar dari agama Muslim. Kenapa bang? Abang udah keluar dari agama Muslim gitu? Oh sudah lama bang. Sudah 20 tahun yang lalu. Tapi meragukan dia bang Edi, nggak percaya. Oh ya. Kenapa meragu? Tadi kan bang Edi saya meragukan enggak? Aku bilang iya meragukan gitu loh. Ya, dasarnya meragukan itu apa gitu loh. Ya kan udah agama Muslim dia pakai peci, terus pakai baju koko kelihatannya. Enggak, kaos biasa itu. Baju koko, enggak biasa, ada baju koko nih bang. Jangan pendusta lah bang, enggak baju koko bang, baju kaos ini. Kenapa pakai peci? Ya, kok peci bang, orang Kristen dari zaman dulu udah pakai peci bang. Bang Edi selamat. Peci kok. Sebelum Muslim pakai peci kan udah pakai peci duluan bang. Bang. Nah, saya tanya kenapa masih pakai peci? Ya kalau ini kan kesukaan bang, mau pakai peci mau enggak itu salah satu kesukaan. Tapi seumur umur saya melihat orang keluar dari agama Islam nggak pernah ada pakai peci. Oh banyak bang, kami murtadin banyak bang. Nggak ada saya lihat. Nggak ada, mungkin abang kurang bergaul. Bukan, abangnya yang kurang paham.
Baik, maksud saya begini, jangan soal peci loh. Masa remeh sekali, masa peci. Maksud saya begini, Taufik. Coba Anda tanya dia seputar-seputar yang hanya orang Islam yang tahu, begitu. Contoh, doa sholat, Oke. itu. Apa yang kamu tahu dari agama Islam begitu ya? Iya, gitu dong pertanyaannya. Silakan tanya dong. Saya di sini menengahi dulu. Sholat, subuh, ya kan? Oke. Zuhur, Oke. asar, Ya betul. maghrib. Oke. Bisa. Sudah. Saya tanya balik dulu. Jangan-jangan abang yang bukan muslimah. Saya tanya dulu. Sebentar dulu. Yang abang tahu tentang Muslim hanya sebatas ajaran agama syariatkah, ajaran syariatkah, atau tarikat hakikat marifatkah? Tahu semua itu? Terus apa? Kan nggak tahu toh? Nah, terus apa yang mau abang tanyakan? Loh, dia nggak tahu bang, dia tahu hanya syariat, jadi mau aku cocok. Enggak, yang abang tanyakan apa? Abang yang nggak bertanya, bagaimana saya mau jawab? Jadi sudah saya jelaskan. Yang dimaksud dalam arti ilmu agama Islam itu yang namanya itu tarekat itu apa? Kalau itu nggak tahu aku itu bang. Yang jelas. Saya jelaskan. begitu. Dia kebanyakan Kalau saya kita kan nanti kalau dengar dulu, kalau saya jelaskan nanti tentang Muslim, kenapa saya keluar dari Muslim? Karena saya mempelajari agama Muslim, makanya saya keluar. Nah itu Ya jadi. Allah, sekarang yang saya tanya, sekarang abang harus tanya, yang namanya syariat, tarekat, hakikat, marifat itu apa? Tarekat itu apa? Syariat tahu lah tadi kan, 5 waktu sehari semalam. Tarekatnya apa? Gitu loh. Gak saya percaya. Nanti saya gendong abang itu dari Jakarta sampai Sumedang. Ngapain abang gendong aku? Yuk, kalau dia memang tahu, memang betul mengatakan mengajar belajar tapi daripada agama Islam, gitu loh. Iya, maksudku ngapain abang gendong aku? Iya, kalau memang betul-betul abang tahu arti daripada ajaran agama Islam yang saya sebutkan tadi, saya gendong dari Jakarta sampai Sumedang, atau Sumeneb lah. Nah, buat apa? Tapi gini aja, biar kita tidak debat kusir gini. Batu belah gayo, hal yang paling basic apa yang membuat Anda akhirnya meninggalkan agama Islam? Oh, coba saya tanya, apa yang membuat Anda meninggalkan agama Islam seperti pertanyaan Bang Edi? Oke, saya ini salah satu yang tadi yang tidak diinjili oleh orang, tidak didatangi oleh hamba Tuhan, ya. Tapi karena saya membaca ini, ya, makanya saya meninggalkan agama Islam, ya. Nah itu adalah inti yang pertama. Terus? Nah, jadi karena saya membaca Alkitab, jadi makanya saya meninggalkan keyakinan saya yang lama. Walaupun keluarga saya semua sekarang ini masih Muslim. Ya, masih tinggal di Aceh. Ya. Oke, sudah. Apa lagi? Baik, sebentar saya tanya dulu. Saya Sedikit, Taufik. Itu kan Anda membaca Bible, Bang Batu Belah. Maksud saya begini, yang Anda temukan dari yang Anda baca itu apa? Perbandingannya sehingga Anda meninggalkan agama Islam. Kalau menurut aku Bang adalah Yesus itu adalah jalan satu-satunya keselamatan bagi manusia. Ya, masa saya mau mencari yang tidak pasti, yang pasti sudah ada di depan mata? Itu intinya. Oke. Jadi intinya begini Taufik. Jadi mengikuti Yesus itu ada kepastian, sedangkan mengikut Muhammad itu tidak ada kepastian, tidak jelas. Karena sampai sekarang Muhammad pun masih didoa-doakan, minta-minta diselamatkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada Muhammad dan keluarganya. Sampai sekarang Muhammad masih didoa-doain, Bang. Nah, begini Bang, kalau masalah itu keyakinan masing-masing ya, saya tidak Oh jadi keyakinan masing-masing. Nah, cuma sekarang saya mau Tiba-tiba jadi keyakinan masing-masing. Ini Taufik gimana? Begini Taufik, begini. Pak Gadis, Maksudnya begini, Anda akui tidak bahwa mengikut Muhammad itu tidak ada kepastian? Yuk, ya ada Bang, pastikan ada. Oke, kalau sudah ada kepastian, kenapa umat muslim minta supaya Allah menyelamatkan Muhammad? Yuk, karena Muhammad itu utusan, bukan Tuhan. Kok nggak nyambung? Bang, saya tahu Muhammad itu utusan. Pertanyaan saya, apakah Muhammad itu, mengikut Muhammad itu ada kepastian? Sedang dia sendiri yang adalah utusan, dia sendiri masih didoakan. Minta-minta supaya Allah menyelamatkan dia. Tetap ada kepastian, ada. Makanya kita percaya bahwa kenapa kita harus mendoakan, kenapa harus kita berselamat menyebut nama Muhammad, karena itu pasti Bang. Keyakinan saya pasti, gitu loh. Cuman sekarang saya bertanya,
Nggak nyambung. Maksud saya begini loh, maksud saya begini. Kalau sesuatu itu sudah pasti, kenapa umat muslim minta Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah limpahkanlah keselamatan kepada Muhammad dan keluarganya. Oke. Nah, saya belum masalah itu memang dalam arti kenapa saya percaya sedangkan Nabi Muhammad itu masih meminta-minta kita doakannya kan begitu ya. Ya, karena kan di dalam Al-Quran yang disebutkan bahwa yang harus kita percayakan itu Allah dan putusannya ya. Putusannya itu siapa? Nabi Muhammad. Nah, makanya kita mengagumi Nabi Muhammad dengan cara selawat ya. Itu satu cara kami untuk mengatakan betul-betul bahwa Nabi Muhammad itu Allah yang kami kagumi. Saya sudah menunggu-nunggu, saya pikir ada jawabannya. Aduh. Oke lah Bang Taufik, coba kita kasih kesempatan dulu lah kepada Bang yang lain ya. Sebentar Bang Adis, saya mau tanya satu. Ini siapa namanya batu bara ini ya? Saya Batu belah. Ya batu pecah. Dia bilang dia ada agama Muslim, tapi dia pernah berpikir belajar nggak arti pada Baca yang benar dulu. Bacanya yang benar, baca yang belah Bang, bukan batu pecah. Agama Islam itu dia belajar nggak Bang? Abang ini suka kali berdusta. Bacanya yang benar dulu, bukan batu pecah, bukan batu apa, batu belah itu batu Iya, batu belah gayo ya. Iya, itu bacanya. Yang jelas Bang di dalam kekristenan itu hanya jelas. Iya, aku tanya sama Bang batu belah ya. Abang bilang agama Islam, pindah ke agama yang lain ya. Betul kan? Tetapi selama abang di agama Islam, abang arti pada hakikatnya abang nggak paham. Cocok abang pindah ke agama Islam. Kalau abang tahu arti daripada kajian syariat tarekat hakikat makrifat, saya rasa abang akan bisa memahami arti daripada keislaman itu seperti apa. Gitu. Saya sudah tahu itu Bang, saya sudah tahu. Sematanya hakikat berbagai apa? Hakikatnya itu apa? Udah gantian dulu. Semakin kita pelajari Bang, semakin dalam kita pelajari, semakin kacau otak kita. Kita harus kawin lagi. Di mana itu Bang? Makanya saya saya ya salah sama Bang Garis, kamu nggak pernah aja ya. Ya saya tanyakan sekarang, abang itu pindah agama, tapi arti daripada hakikat tarekat makrifat enggak, karena itulah alasannya Bang, saya nggak mau tahu. Karena kalau semakin lama, semakin saya pelajari, semakin saya kacau pikiran saya. Nanti saya nggak heran Bang, cocok. Kenapa? Udah abang aja batu belah. Pemikirannya itu sangat belah, Bang, cocok. Ya itulah makanya aku bilang. Ya tak cocok sekali itu Bang. Makanya aku bilang tadi, semakin saya pelajari Bang, semakin pikiran saya semakin kacau. Kalau seperti ini agama ini dia ngaku. Kalau abang, saya tanya apa sebabnya abang pindah ke agama Muslim, abang nggak tahu. Karena apa? Tadi sudah dijawab Bang. Tadi sudah dijawab. Salah satu alasannya tadi adalah karena mengikut Muhammad tidak ada kepastian. Itu kan jawaban yang jelas Bang. Masa kamu nggak paham juga sih? Itu menurut dia. Oke, kalau Muhammad sudah ada kepastian, kenapa umat muslim masih memohon kepada Allah supaya menyelamatkan Muhammad dan keluarganya? Bukan memohon, kita hanya dalam arti seandainya dalam arti kita pacaran sama seseorang itu kita sayang, kita kangen. Ya wajar-wajar aja kan Bang, ada masalah itu. Oke, arti Allahumma sholli ala Muhammad itu apa artinya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid gitu. Ya, apa artinya? Ya Allah apa sekarang Muhammad utusan Allah. Oke lah, baiklah, kita lanjutkan dulu. Baik, mohon maaf nih Bang Taufik, saya turunkan dulu. Ini kita kacau ini di sini. Aduh. Oke lah, Bang Batu Belah Gayo. Nanti kalau Anda sehubungan Anda sudah jadi Kristen, Anda sudah mengenal kebenaran, Anda sudah meninggalkan Muhammad yang tidak memberikan kepastian, kejelasan, datang kepada Yesus yang memberikan kepastian, kejelasan. Kita naikkan yang Muslim dulu ya Bang ya, supaya nanti kita tidak terkesan. Oke, supaya kita tidak terkesan itu ngomongin orang Islam di belakang. Ini Bang ya. Oke, Tuhan Yesus berkati Bang. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja menyaksikan sebuah kesaksian yang sangat luar biasa ya. Sebuah perjalanan iman yang mengharukan dari seorang bapak yang berasal dari Aceh, yang terlahir dan dibesarkan dalam keluarga muslim yang taat. Namun hatinya terus mencari kebenaran, saudara. Melalui renungan dan membaca Alkitab, bapak ini menemukan jawaban yang selama ini dicari-carinya, yaitu Yesus Kristus. Luar biasa saudara ya. Ini sebuah keputusan yang berani diambil saudara.
Dia meninggalkan keyakinannya yang lama dan memilih untuk mengikuti Yesus Kristus. Luar biasa ya. Saudara yang diberkati Tuhan, di dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus katakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Luar biasa ayat ini, saudara ya. Jadi saudara yang mungkin di antara Anda yang masih saat ini sedang mencari-cari kebenaran, jangan ragu saudara. Yesus adalah jawaban yang Anda cari. Dia adalah jalan yang lurus, kebenaran yang kekal, dan hidup yang abadi. Pada kesempatan ini saya mengajak Anda, saudara yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk membuka hati Anda. Bertobatlah dan datanglah kepadanya, dan rasakan kasih-Nya yang tak terbatas. Jangan tunda lagi saudara, karena waktu terus berjalan. Di dalam Roma 10 ayat 9 dikatakan, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Ingatlah saudara, hanya ada satu jalan menuju surga, yaitu melalui Yesus Kristus. Jika ada jalan lain yang ditawarkan, jangan tergiur saudara, karena itu sudah pasti palsu, sudah pasti menyesatkan Anda ya. Pilihlah Yesus dan Anda tidak akan pernah kecewa. Kiranya kesaksian ini menjadi berkat dan menginspirasi kita semua untuk semakin mengasihi Tuhan dan sesama kita.